Ada orang masih melakukan maksiat, tapi dia masih sholat, masih mending daripada dia maksiat terus tanpa sholat. Masih ada nyampur-nyampurnya, masih lumayan. Jadi biarkan dunia ini berada pada bingkai yang sangat mudah. Tapi bukan berarti kita mentolerir itu. Kita tetap edukasi. Bang, aturnya sih komplit sholatnya. Jangan bolong-bolong begini, sekalinya bolong ente maksiat malah. Kali lah dilempengin lagi lah dikit. Bang, ini circle-nya belum bisa dikondisikan. Ya, ini doain dah, mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan bisa ngawalnya. Gitu aja. Daripada kita langsung stuck, akhirnya orang kemudian lari dari agama. Maka Nabi SAW ingatkan, basyiru wala tunaffiru. Beritakan kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yuk yang dirahmati Allah SWT. Beragama itu mudah, kenapa dibuat susah? Ada berbagai kalangan yang di dalam beragama merasa sempurna kalau beragama itu berat. Padahal Allah sudah memberikan rukhsah atau keringanan, tetapi justru merasa kurang jika tidak beragama secara lebih berat. Padahal Al-Quran mengingatkan kita, Allah itu tidak menghendaki dan tidak menjadikan bagimu kesulitan di dalam beragama. Tutur Abdul Mut'i, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Saya menemukannya di surat Al-Maidah ayat 6 dan surat Al-Hajj ayat 78 lanjutnya. Di dalam surat Al-Baqarah yang kaitannya dengan puasa juga disebutkan Allah itu menghendaki kemudahan bagimu dalam beragama dan tidak menghendakimu kesulitan dalam beragama. Mu'ti mengatakan sudah diberi kemudahan oleh Allah namun mencari yang susah, dan seakan-akan kalau beragama tidak susah itu beragamanya tidak sempurna. Mu'ti kemudian mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang intinya Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Agama itu mudah, dan karena itu maka agama itu mudah, maka jangan mempersulit karena nanti akan dikalahkan oleh agama. Karena itu maka hendaknya jika kamu beragama, kamu kerjakan agama itu menurut semestinya. Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dalam mengerjakan syariat yang semestinya dan senantiasa gembira dan senang dalam beragama, janganlah merasa kalau susah itu beragama yang baik, sedangkan ketika senang beragama seolah-olah tidak serius beragama. Hendaknya kamu juga senantiasa meminta tolong kepada Allah, dan kemudian kita ini di dalam beragama jangan mencari susah karena kita diberikan kemudahan dalam beragama. Jangan berlebih-lebihan, bahkan kadang-kadang untuk berlebih-lebihan itu bisa mengarang sesuatu yang tidak pada tuntunannya di dalam syariat. Pungkasnya kita akan saksikan penjelasan dari Ustadz Daniel Barkah. Ini dia videonya. Hadirin khawatimah rahimakumullah. Bahkan dalam persoalan-persoalan tertentu yang mungkin dianggap agak-agak geser ke kemaksiatan, misal contoh, ini hak punya orang lain dan memang milik orang lain. Nah, ini yang punya otoritas nih, masalah hak. Katakanlah pekerjaan. Ini yang punya otoritas. Pekerjaan ini punya orang lain. Sama sekali bukan punya saya, tapi punya orang lain. Saya bilang ke yang punya otoritas nih, Bang, itu kerjaan, mending kasih aneh aja. Daripada kasih orang, mending kasih aneh aja. Inilah sekedar sekedar ungkapan terima kasih. Haram halal. Karena ini punya orang, terus ana minta dengan senilai sejumlah haram, rosi wal murtashi final. Tapi ini punya aneh nih. Ini punya aneh. Karena kezaliman si yang punya otoritas itu dikasih ke yang lain. Padahal itu punya aneh. Itu hak aneh. Si pelaku ini, si zalim ini ngasih ke yang lain. Harusnya kan jatah saya itu. Kok dikasih ke yang lain? Akhirnya saya datangin nih.
si dolim nih. Bang, kok kerjaan aneh dikasih ke yang lain? Yang lain ngasih sekian. Gimana dong? Aneh butuh nih buat keluarga. Gitu. Berapa duit dia kasih? Ya 1 juta lah. Kita kasih 2 juta. Tapi balikin tuh kerjaan punya aneh. Halal haram? Halal. Halal haram. Ini punya aneh. Dengan sebuah kezaliman dilakukan oleh seseorang dikasih ke yang lain. Aneh minta balik. Balikin tuh kerjaan aneh. Berapa dia kasih? 1 juta. Nah, kasih 2 juta. Sama si orang ini. Balik tuh kerjaan ke aneh. Halal haram? Halal. Halal. Tapi yang nerima duit dari aneh tetap dihukumi haram. Kenapa aneh jadi halal? Karena mengambil hak yang aneh punya. Tapi itu harus clear tuh. Hak aneh bukan. Jangan sampai semuanya dianggap sebagai hak aneh. Ada masalah itu. Ini hak aneh, ini semuanya hak aneh, bahaya ini. Tapi itu prinsip hukum gitu. Jadi memudahkan urusan. Jangan terlalu diambil rumit itu. Gimana nih, gimana? Santai lah, santai. Contoh lain misalkan. Ini jelas perkara yang haram. Perkara yang haram. Tapi kondisi sedang terdesak. Boleh dinikmati? Boleh. Karena kondisinya sedang terdesak. Maka ada kaidah dalam usul fikih, idza daqatil amr. Jika urusan menyempit, ittasa, maka hukum meluas. Kalau urusannya menyempit, maka hukum jadi meluas. Tapi kalau urusannya meluas, maka hukum menyempit. Jangan coba-coba. Kalau kalau keadaan meluas, maka hukum menyempit. Tapi kalau keadaan menyempit, terdesak, maka hukum menjadi luas. Jadi prinsipnya adalah memberikan kemudahan. Contohnya misalkan nanti, Ustaz, aneh ini harus hubungan sama bank konvensional. Bank syariah nggak bisa, nggak lolosin aneh. Gagal verifikasi. Satu-satunya cara ketemu bank konvensional. Satu-satunya cara. Sedangkan dia mencari sejumlah uang agak susah. Datang orang, nggak ada yang ngasih. Datang ini, nggak ada yang ngasih. Lembaga keuangan, nggak ada yang ngasih. Sehingga repot kemana-mana, mentok kemana-mana. Dia harus berhubungan dengan bank konven. Kira-kira gimana? Tetap lanjut ke bank konven? Atau gimana? Ini kalau sudah terdesak dan darurat. Maka kalau pakai kaidah terdesak dan darurat, ad-daruratu tubihul mahdurah, membolehkan yang terlarang. Itu kaidahnya. Maka nanti bicara hukum tidak bisa disamakan person to personnya. Bicara hukum tidak bisa disamakan orang to orangnya. Jangan pukul rata semua orang. Masing-masing punya kapasitas, masing-masing punya keterbatasan, masing-masing punya kondisi yang pasti berbeda dengan yang lain. Maka hukum menyesuaikan dengan itu. Supaya ada dalam suasana yang membutuhkan kemudahan. Biar santai. Agama ini biar mudah. Ketika orang kemudian difahami, kamu sudah saatnya nikah. Menambah maksudnya, poligami. Belum tentu yang lain punya kapasitas yang sama. Mungkin dalam hal ini misalkan Ustadz Nandi lebih tepat. Mungkin. Nah yang lain belum. Ya itu mau nggak mau harus diterima. Nah, ini kan bicara kapasitas. Jadi tersanjung. Ini kayaknya jadi harapan besar ya. Ya, atur-atur aja lah. Atur-atur aja lah. Takut kedengaran Umi kayaknya. Intinya bisa jadi setiap orang berbeda secara kapasitas. Maka kita nggak bisa hukumi pokoknya kamu salah karena kamu berhubungan dengan ini. Ya nanti dulu orang itu kan punya keterbatasan, punya kelemahan, punya perbedaan kondisi sehingga sesuatunya pasti akan berbeda. Contoh lain. Waktu Bilal bin Rabah, ini urusan iman nih, paling urgent sebenarnya. Ketika Bilal bin Rabah dipaksa oleh tuannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat kufur, Bilal bin Rabah mau atau tidak mau? Tetap tidak mau. Sampai digencet pakai batu. Pokoknya nggak mau mengucapkan kalimat yang penuh dengan kekufuran. Clear ya itu. Lain lagi dengan cerita Ammar bin Yasir. Ketika dipaksa oleh tuannya sebutkan kata-kata kufur, maka Ammar bin Yasir mengucapkan. Untuk Bilal bin Rabah, mending mati asal tauhid ane ucapin. Titik. Ammar bin Yasir mikir, kalau begitu mati. Kalau mati bahaya nih. Bapak ibu udah meregang nyawa, tinggal ane doang nih.
Akhirnya Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata kufur, tapi hati tetap iman. Hanya kata-kata doang. Dalam diksi agama disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu menampakkan kekufuran, menyembunyikan keimanan. Kenapa? Beresiko kematian kalau saya tampakkan. Maka kasus Ammar bin Yasir kan dimaksudkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 106. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengomentari kasus Ammar bin Yasir. Selama hatinya tetap beriman, mutmainnum bil iman, selama masih komitmen dengan iman, maka kata-kata kufur tidak dinilai apa-apa. Artinya dimaafkan. Selesai. Jadi tolong cari sesuatu yang memudahkan urusan. Kalau memang ada orang yang istiqomah dengan keyakinannya, ya kita pun akan memberikan respek dan antusiasme kepada beliau. Tapi jika ada orang lain yang katakanlah agak-agak goyang-goyang dikit itu, ya kita maklumi. Mungkin ada suasana yang berbeda, ada latar belakang yang berbeda, ada kondisi yang berbeda yang kita tidak bisa samakan. Kalau yang ini, udahlah, aneh siap mati sekalipun, siap. Ada juga yang ya jadi begini ya. Jadi begitu ini bukan takut mati, cuman begini. Nah, biarlah itu masing-masing punya kemudahan-kemudahannya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, misal contoh yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu satu ujian lah ya kepada seorang wanita yang berzinah di zaman Nabi. Ujian sekaligus mungkin juga bisa jadi keringanan sebetulnya. Kan si wanita pezina ini datang ke Nabi, Rasul, saya berzina, tolong hukum saya dengan rajam. Kata Nabi SAW, seperti ember masuk ke dalam sumur. Ya, sebetullah Rasul, isinya saya sudah melakukan perzinahan. Cuman saat itu dalam keadaan hamil dia datang. Kemudian Nabi bilang, yaudah lahirkan saja dulu anaknya, karena anaknya tidak bisa menanggung dosa ibunya. Lahirkan. Setelah bayinya lahir, datang lagi kan dia. Rasul, saya sudah melahirkan anak ini, silakan hukum saya. Kata Nabi SAW, anak kamu sudah minum atau makan selain ASI? Oh belum, masih minum ASI. Asikan saja dulu sampai bayi ini bisa memakan makanan selain ASI. Itu kalau kita ngitung normal saja kan 2 tahun. Kalau ngitung normal bisa 6 bulan juga bisa sih. Tapi 2 tahun itulah yang paling pas untuk memberikan ASI yang eksklusif. Singkat cerita, setelah si bayi ini punya makanan yang lain selain ASI, datang lagi kan si perempuan ini ke Nabi. Rasul, sekarang saya sudah punya bayi, yang bayi itu sudah makan makanan yang lain selain ASI. Tolong hukum saya. Dan dihukum oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memahami gini, ketika orang ini bolak-balik, andai saja si wanita ini tidak datang lagi ke Nabi, selesai. Selesai gitu. Nabi itu udahlah itu, nggak usah datang lagi gitu. Sampai Nabi ngasih, udah kamu lahirin dulu, udah kamu susuin dulu, udah kamu sapih dulu, sampai segitu itu Nabi. Andai perempuan ini tidak datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin nggak juga ditanyain sama Nabi gitu. Nah, maksud saya, Nabi itu memberikan kemudahan-kemudahan sampai pada titik itu, udahlah gitu. Kalau memang bisa kita mudahkan urusan, kenapa nggak kita mudahkan saja? Jangan mempersulit urusan umat, kasihan. Sampai ketika Usamah bin Zaid, dia dalam sebuah peperangan, pas mau bacok orang, jadi musuhnya Usamah, orang itu menyatakan syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pedang berhenti. Cuman Usamah terlalu ngulik mikirnya, terlalu jelimet. Dia kan mau aneh bunuh. Terus dia menyatakan syahadat itu dihubungkan. Oh, berarti dia syahadat gara-gara takut mati. Akhirnya tetap dihajar, mati. Sahabat lihat, kata sahabat, Usamah dia sudah mengucapkan syahadat. Bodoh ah. Tapi dia mengucapkan syahadat, tapi dia pura-pura saja karena dia takut mati, kata Usamah. Akhirnya sahabat yang belum nerima perbuatan Usamah lapor ke Nabi. Rasul, Usamah nih bla bla bla. Dipanggillah Usamah bin Zaid, dihadirkan jenazah yang dibunuh. Jawaban Nabi, Usamah, benar kamu membunuh orang yang sudah bersyahadat? Betul Rasul, tapi begini ceritanya. Kronologis disampaikan. Kata Nabi SAW, gini aja, ini jenazahnya, belah dadanya sekarang, cek imannya ada atau tidak ada. Kata Nabi, Usamah, belah dadanya sekarang, cek ada imannya atau enggak. Usamah bingung, dia ngeceknya gimana gitu. Wahai Usamah, belah dadanya sekarang, cek ada imannya atau tidak. Itu suara Nabi tinggi sampai tinggi sekali. Sampai kata Usamah bin Zaid, demi Allah, kalau saya boleh berandai-andai, saya pengen momen ini nggak pernah ada dalam hidup saya. Malu sama Nabi, karena sudah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Jadi simpel kita itu sederhana saja. Ada orang bersyahadat, dia sudah urusin dia sebagai seorang muslim, selesai.
Tapi Ustaz dia sadar masih nggak? Sudah selatan aja dulu. Biar kita tidak mudah kemudian menghukumi orang dengan standar yang terlalu sulit bagi mereka. Yang mudah-mudah saja. Ada orang masih melakukan maksiat tapi dia masih sholat, masih mending daripada dia maksiat terus tanpa sholat. Masih ada nyampur-nyampurnya, masih lumayan. Jadi biarkan dunia ini berada pada bingkai yang sangat mudah. Tapi bukan berarti kita mentolerir itu. Kita tetap edukasi. Bang, aturnya sih komplit sholatnya. Jangan bolong-bolong begini, sekalinya bolong ente maksiat malah. Kali lah dilempengin lagi lah dikit. Bang, ini circle-nya belum bisa dikondisikan. Ya, ini doain dah, mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan bisa ngawalnya. Gitu aja. Daripada kita langsung stuck, akhirnya orang kemudian lari dari agama. Maka Nabi SAW ingatkan, basyiru wala tunaffiru. Beritakan kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama.